أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani wa a'azakumullah. Sebelum kita lanjutkan taklim, kita kalau sholat tidak boleh mendahului imam. Jadi kalau sudah imam takbir Allahu Akbar, roknya mati, baru kita bergerak. Karena dilarang kita mendahului atau menyamai. Dalam satu hadis, idza kabbara, kalau sudah dia takbir Allahu Akbar, roknya mati, kita baru takbir. Ya, supaya kita sholat kita sempurna dan tidak ada kekurangannya. Wa idza raka'a, kalau dia sudah rukuk, pas rukuk baru kita rukuk. Dan jangan kita yaitu bangun dari rukuk kecuali kalau sudah sami Allahu liman hamidah danya selesai baru kita bangun. Itu ketentuan kita sholat agar kita tidak mendahului imam, karena mendahului imam tidak diperkenankan. Ini satu. Yang nomor dua, kita melanjutkan pembahasan yaitu masalah tauhid, yang ini tidak pernah berhenti karena Allah Ta'ala mewajibkan kita ini beribadah kepada Allah, harus mengenal Allah. Pembahasan yang akan kita bahas halaman 78, kemudian nomor 126. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, wala nakhudu fillahi, kita tidak boleh mempermasalahkan Allah, menanyakan Allah tidak boleh. Bagaimana Allah? Kalau kita nanya di mana Allah Ta'ala, boleh, karena Allah Ta'ala di atas arsy, bukan di alam tapi di atasnya. Ya, jadi kita tidak boleh mempermasalahkan Allah, karena Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'alu, itu dalilnya. Allah Ta'ala jangan ditanya kenapa dia berbuat. Wahum yus'alun, kita akan ditanya. Jadi kalau kita memahami Allah sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, kalau sudah tidak faham, sudah dimengerti apa adanya. Wala taqul lima, kamu jangan mengatakan mengapa, karena tidak mungkin kita akan bisa menjangkau yaitu zatnya Allah. Maka apabila kita dikabari oleh hadis atau ayat bahwa Allah di atas arsy, ya sudah, Allah di atas, bukan di bawah, bukan di hadapan, bukan di belakang kita. Itu yang pertama, ya. Jadi kalau kita dijelaskan tentang Allah sudah kita fahami. Tidak faham tidak mengapa, karena Imam Muhammad mengatakan wala taqul lima, kamu jangan mengatakan mengapa ya, au kaifa, bagaimana, tidak boleh. Karena iman kita harus mengimani, kita faham atau tidak. Ini keutamaannya kita belajar tauhid. Berbeda dengan masalah sholat, bisa kita tanyakan kalau kita tidak faham. Yang nomor dua, wala numari fi dinillah, dan jangan membantah agama Allah. Ya, tidak boleh. Kenapa kok sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh kok 2 rakaat? Katakan itu tuntunan Nabi, sudah selesai. Jadi masalah Allah jangan dipermasalahkan, masalah din jangan pula dibantah. Kalau kita tidak tahu menanya, kalau sudah dikasih jawaban faham atau tidak, sudah selesai. Karena kemampuan kita satu sama lain beda.
Ini bab yang kita bahas. Kita tidak boleh mempermasalahkan Allah. Yang nomor dua, kita tidak boleh membantah agama Allah, karena kewajiban kita sami'na wa ata'na. Ada perintah kita kerjakan, tahu manfaatnya atau tidak. Ada larangan kita tinggalkan, tahu madharatnya atau tidak. Karena Allah Ta'ala merintah kita untuk mengamalkannya dan melarang kita agar kita menjauhi. Selesai. Dan inilah mudahnya Islam. Yang nomor dua, la nakhudu fillahi, katanya Syekh Fauzan hafizahullah taala, kamu jangan mempermasalahkan Allah, karena otak kita ini tidak mampu. Kalau ditanya di mana Allah, Allah di atas arsy. Bagaimana kita tidak tahu. Selesai. Karena urusan gaib tidak bisa ditanyakan. Tapi kalau urusan sholat kita bisa menanya bagaimana caranya, rukuknya, karena itu peragaan dan kita melihatnya. Tapi sesuatu yang tidak bisa dilihat cukup kita mengimani. Al-imanu bihi wa tasdiq. Bal nu'minu bihi wa sifatihi wa asma'ihi. Bahkan kita wajib mengimani bahwa Allah punya nama, punya sifat. Sudah. Ya, Allah Ta'ala punya nama. Kalau ditanya namanya apa? Banyak. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ahad, As-Samad, Al-Qahar, Asy-Syafi, dan seterusnya. Dan juga Allah punya sifat, karena di dalam ayat Al-Quran banyak sekali sifatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim sifatnya belas kasihan, ya. Rabbun itu juga sifatnya pemilik, pencipta. Jadi Allah Ta'ala memiliki nama dan sifat. Yang penting kita pahami. Kalau kita tidak tahu menanya. Baik, kita lanjutkan. Wala nu'awwiluha, ya. Maka sifat Allah jangan ditafsirkan seperti sifat kita. Walaupun Allah Ta'ala melihat, tapi tidak sama dengan melihat kita. Melihat anak kecil tidak sama dengan melihatnya orang sudah lanjut usia. Itu padahal makhluk. Jadi kita yakin Allah melihat, Allah mendengar, tetapi tidak sama dengan mendengar kita. Allah mendengar semua makhluknya, kita mendengar suara yang dekat. Kalau kita orang 10 berbicara, kita tidak bisa mana itu apa yang dibicarakan, karena keterbatasan pendengaran kita. Allah melihat semua makhluknya. Tapi kalau kita melihat yang dekat, dengan jauh tidak bisa. Inilah bedanya melihat kita dengan melihat Allah. Melihat kita itu makhluk, melihatnya Allah itu sifatnya Allah. Ya, kalau dengan demikian tidak ada permasalahan bagi kita. Maka yang tidak faham maka adanya menanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Dan indahnya, nikmatnya kita ini diperintah oleh Allah Ta'ala menurut kemampuan kita. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Kemampuan kita mengingat, kemampuan kita berdiri, kemampuan kita duduk. Makanya orang yang tidak bisa sholat dengan berdiri boleh sholat dengan duduk. Sholatnya orang duduk karena tidak bisa berdiri, pahalanya sama dengan sholat orang berdiri. Karena tidak berdiri itu bukan kemalasannya, karena ketidakmampuannya. Jadi wala nu'awwiluha wala nusawwiruha nusarrifuha an dhairiha. Jangan dipalingkan maknanya. Allah melihat, ya sudah melihat. Bagaimana kita tidak tahu? Yang jelas melihatnya Allah Ta'ala melihat semua makhluk. Kalau kita melihat hanya sebatas yang kita lihat. Dengan demikian itulah makna laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan makhluk, dan Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Selanjutnya, wa na'ti bima'anin ma aradahullah. Jangan kita memberi makna maksud Allah Ta'ala sama dengan kita, tidak boleh. Jadi Allah melihat jangan disamakan seperti melihat kita. Allah hidup jangan disamakan hidup kita, karena hidup kita mesti mati. Hidup kita di awal tidak ada, nanti ada lalu mati. Tapi Allah tidak mati, karena Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada Allah yang tidak akan mati. Nah, jadi semuanya mati,
kecuali makhluk yang Allah tentukan, dan tapi Allah Ta'ala tidak meninggal dunia, Allah Ta'ala hidup kekal. Selanjutnya, nah apa faedahnya kita mempelajari tauhid ini? Supaya kita beribadah kepada Allah, karena tidak ada yang menyamai Allah. Kalau ada yang menyamai Allah, berarti kita boleh beribadah kepada selain Allah. Tapi karena Allah Ta'ala qul huwallahu ahad, Allah Ta'ala yang satu. Bayangkan Allah membuat semut, tidak ada makhluk yang bisa membuat semut. Allah menurunkan hujan, tidak ada makhluk yang bisa menurunkan hujan. Ketika Allah Ta'ala menurunkan hujan, tidak ada manusia yang bisa menolak hujan. Itu menunjukkan ahadiyatillah, keesaan Allah. Makanya kita beribadah hanya kepada Allah, karena tidak ada makhluk yang bisa menandingi Allah. Wala aratahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh kita beribadah yang bukan ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita punya niat baik, niat baik kalau tidak ada contohnya tidak boleh. Satu contoh umpamanya kita kan sebagai bengkel menyuruh orang belikan baut 12, dia kalau dibelikan baut 24, tentunya akan marah orang itu. Kami itu saya suruh beli baut nomor 12 kok di 24, padahal 24 itu lebih besar, tapi karena maksudnya yang dibutuhkan baut 12. Itu satu contoh untuk mendekatkan diri, makna beribadah kita pada Allah. Jadi beribadah kita pada Allah bukan hanya semangat yang penting aku ibadah, terserah saya, tidak bisa. Kita beribadah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah faedahnya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi contoh kita. Seandainya Nabi itu dari malaikat, mungkin kita akan membantai, itu kan malaikat, saya manusia. Nah, tapi Allah beri contoh kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia seperti kita, tapi ketika beliau mampu beribadah, maka upayakan kita mampu. Makanya beliau tidak memerintahkan kita yang tidak dimampu oleh si dia. Maka beliau memerintahkan kita sekiranya dia mampu, sekiranya pula Allah Ta'ala memerintahkan kita. Ya, oleh karena itu kita tidak disuruh terbang ke langit karena kita tidak mampu. Tidak pula kita disuruh tenggelam di air, mati kita kalau tenggelam di air. Tetapi disuruh kita berjalan di atas bumi. Qul siru fil ardh, berjalan kamu di permukaan bumi. Ini menunjukkan perintah Allah Ta'ala itu cocok dengan fitrah kita. Naam, ittiba'an li ahwaina, kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu, ya. Karena kalau kita mengikuti hawa nafsu, contoh saja kalau kita punya istri mengikuti hawa nafsu, kita mengikuti hawa nafsu, perang kita dengan si istri. Anak punya keinginan sendiri, orang tua punya keinginan sendiri. Bukan keinginan kita seperti keinginan Allah Ta'ala, tidak. Masing-masing punya keinginan, tidak ketemu. Yang ketemu adalah tengkar. Makanya Allah Ta'ala menyuruh kita beribadah agar kembali kepada contohnya beliau. Karena beliau itu diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memberi contoh kita. Sebagaimana ayat yang sudah kita dengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu contohmu yang paling baik, ya. Jadi kita bukan memilih orang-orang selain dari beliau. Ya, beliau itu sudah ketika kita sholat kita syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul. Ketika azan asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu menunjukkan panutan kita. Tapi kalau kita mengikuti orang itu cocok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh. Berarti kita bukan mengikuti orangnya, tapi mengikuti sunnah yang diamalkan oleh orang itu cocok dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita beribadah mengikuti sunnahnya beliau itu mudah. Tapi kalau ibadah dikarang oleh manusia repot. Bahkan orang itu sendiri tidak mampu ketika sudah lanjut usianya. Makanya kita mencukupkan contoh dari beliau. Karena yang dari beliau itu yang disahkan oleh Allah.
Nah, wa kadzalika fi dinillah. Demikian pula masalah agama Islam. La nomari, jangan dibantah. Seperti ketika beliau yaitu punya gelas ada airnya kopi atau ada airnya teh, masuk lalat. Maka beliau memerintahkan tenggelamkan lalat itu, ya, lalu ambil lalatnya buang, minum. Nah, karena lalat ini satu mengandung racun, satu mengandung obat, ya, maka obat ini akan menghilangkan racun. Makanya kalau ada orang keracunan dikasih obat. Dan itu hadis beliau, jangan dibantah, itu bertentangan, ya, lalat itu di tempat yang kotor, jangan. Yang bicara ini bukan kita, tapi Nabi Muhammad SAW. Beliau bicara bukan dengan perasaannya, tapi dengan wahyu. Pokoknya kalau ada agama Islam jangan diutak-utik dengan otak kita. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Otak kita nggak bisa memahaminya. Jawabnya itu contohnya beliau, selesai. Mengapa siang kok bulan Ramadan bukan bulan Dzulhijjah? Itu contohnya, ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu itu berselisih ibadah, ya, supaya kita tidak berselisih, kembalikan kepada dalil. Nah, sudah. Karena Al-Quran tidak berubah, hadis yang sahih tidak berubah. Cuma kalau kita mencari dalil, jangan difahami oleh kita sendiri. Karena Al-Quran itu turun bukan perorangan, tapi turun kepada Rasulullah SAW. Beliau menjelaskan para sahabat. Maknanya kita harus tanya, ini saya jumpai ayat ini, maknanya bagaimana? Supaya orang yang ditanya itu mengembalikan tafsirnya. Ya, ini menunjukkan agama Islam jangan dibantah. Karena itu wahyu. Karena Allah berfirman, "May yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru." Yang membantah ayat Allah kufur. Itu surat Ghafir itu. Yang membantah ayat Allah kufur. Jadi kita ini sami'na wa ata'na. Yang penting kalau dari ayat kita fahami, ya kita amalkan. Kok kita tidak faham, cukup diamalkan. Dari hati juga begitu. Kalau sudah ada hati yang sahih disuruh mengamalkan, kita amalkan. Kalau kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Kalau tidak tahu sudah cukup. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah, beribadah menurut kemampuanmu. Sedangkan kemampuan manusia satu sama lain berbeda. Nah, hadza nu'minu bihi wa hadza natawaqqafu fil imani bihi. Beginilah kita mengimani Al-Quran, jangan dibantah. Tidak tahu kita menanya, sudah dikabari selesai. Sebagaimana Imam Ahmad berkata, la taqulu lima wala kaifa. Kamu jangan menanya mengapa, urusan gaib atau bagaimana, tidak boleh. Sudah diimani. Seperti Allah Ta'ala turun ke langit dunia, ya namanya turun-turun. Tapi Allah Ta'ala di atas arsy. Jadi Allah Ta'ala bukan lepas dari atas arsy, tapi ada hadis turun. Nah, kita difaham sudah turun-turun di atas arsy, di atas arsy, selesai. Karena kemampuan kita untuk menjangkau Allah tidak mungkin. Ya, jadi itulah faedahnya kita kalau ada, loh ini bagaimana, loh bahkan sudah, kamu harus mengimani. Kita tidak faham, cukup dengan yang kita fahami. Baik, kita lanjutkan. Fama tama sabata minal kitab was sunnah. Kalau ada dalil dari Al-Quran dan dalil dari hadis, falaysa fihi majalun lil khawdi, jangan dibantah. Al-Quran itu untuk kita baca, untuk kita imani. Hadis itu untuk kita baca, untuk iman, kita iman. Tidak tahu nanya. Sudah dijawab kok belum paham, sudah selesai. Ya, itulah yaitu para sahabat. Jangankan kita, Aisyah itu masih menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man utiya kitabahu fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah berfirman, siapa yang besok hari kiamat catatan amalnya dikasihkan tangan kanannya,
itu akan dihisab dengan mudah. Sudah didengarkan oleh Aisyah. Tapi Aisyah mendengar man khusiba udziba. Ini hadis. Siapa yang besok pada hari kiamat ya catatan amalnya itu dihitung oleh Allah Ta'ala, berarti itu akan diazab. Nah ini kan bertentangan. Tadi siapa yang beramal soleh akan mendapatkan hisab yang mudah. Loh ini kok dipersulit hisabnya. Nah bertanya kepada Rasulullah SAW. Maknanya yuhasabu hisaba yasirah ya Aisyah begini. Catatan itu ketika sudah baik bukan dilihat satu persatu. Sudah kamu pergi ke surga. Nah baru faham. Adapun catatan itu bila banyak dosanya diperlihatkan. Oh ini loh dosamu ini loh. Dan itu namanya uqibah. Siapa yang bisa catatan amalnya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala satu persatu itu menunjukkan orang itu akan disiksa. Tapi kalau rapotnya langsung dikasihkan ini kan masuk surga, itu namanya fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Jadi kita nanti kalau tidak faham sesuatu kita jawab, kalau sudah ada jawaban masih belum faham kita cukupkan ya, karena Allah Ta'ala tidak membebani kita dengan beban yang berat. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Selanjutnya, bal nu'minu bihi wa nusallimu, tapi kita wajib mengimani dan menerima ya. Karena itu ayat Allah Ta'ala tidak akan bertentangan dengan hadis. Yang mengatakan bertentangan itu menunjukkan dia tidak hafal, dia tidak faham. Makanya sahabat mengatakan siapa yang mengatakan Al-Quran bertentangan dengan hadis bawa kemari. Karena keterbatasan manusia ilmu. Tapi para sahabat subhanallah, karena ilmu yang dialami, yang diliputi, yang dipelajari banyak sekali, sehingga apapun ketika ada yang menanya segera dijawab. Inilah faedahnya kita menuntut ilmu. Dan kita ini dengan para sahabat jauh. Lalu para sahabat itu apa katanya beliau? Qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Jangankan kita, Rasulullah SAW ketika turun ayat Al-Quran disuruh menulisnya di atas pelapa kurma ya, dan disuruh memindahnya ya. Nah kita kadang-kala masih mencukupkan mendengar ya. Alhamdulillah mendengar juga ada manfaatnya, namun kalau ditulis atau direkam itu bisa mengulang. Karena kalau kita membaca Al-Quran hafal 4 hari tidak murojaah lupa. Tapi kalau kita sering memurojaah mengulangi ingat. Jangankan Quran, duit saja gitu. Nah, makanya orang jualan selalu diingat, oh ini sekian ingat. Jadi dia tidak lupa. Tapi kalau diletakkan dan tidak tahu berapa 2 hari 3 hari dia tidak ingat. Itu urusan duit, apalagi masalah urusan din yang perlu dibaca. Makanya beliau mengatakan ta'ahadu bil Quran. Jagalah hafalan Quran itu. Wa in kana fi uqulina ma la yudriku hadha syai', walaupun akal kita tidak mampu menempuhnya. Nah, ini sudah ada. Walaupun akal kita tidak mampu menempuhnya, sudah diimani, didengarkan, diimani. Jadi dari dasarnya karena Allah Ta'ala tidak membebani kita yang kita tidak mampu. Bayangkan kewajiban anak kecil lain dengan orang tua. Orang tua kalau sudah pikun, sudah lanjut usia, lain dengan yang masih sadar, yang masih sehat. Ya, ini yang harus kita fahami. Indahnya kita mengamalkan Islam. Allah menuntut kita untuk beramal, tapi semampunya. Fa'uqulina qasirah. Akal kita itu pendek sekali. Bagaimana menjangkau sesuatu yang dalam Islam yang apabila orang itu tidak belajar. Jadi akal kita pendek. Makanya beliau itu berapa tahun? 23 tahun menerima wahyu. 23 tahun. Dan itu dihafal oleh beliau sampai Allah Ta'ala memberi penjelasan, yaitu sudahlah cukup wahai Nabi, Allah Ta'ala akan membuat kamu itu hafal. Yani maka beliau ketika turun ayat dihafal terus ya, dihafal terus sampai ada teguran inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Begini wahai Nabi, saya yang akan membuat kamu itu hafal di hatimu. Subhanallah. Itu beliau, apalagi kedudukan kita. Walau kanat kamilatan lamahtajat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Seandainya otak manusia itu sempurna bisa memahami Al-Quran, tidak perlu Allah Ta'ala mengutus Nabi. Nah ya, jadi diutusnya seorang Nabi ini, walaupun ayat sudah diturunkan, agar kita bertanya kalau kita tidak tahu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kalau kita menanya pada orang punya ilmu, makanya ada pertanyaan, ya. Siapa ya fas'alu ahla dzikri, tanyalah pada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Fadalla ala annal uqula qasiratun. Ini menunjukkan akal kita itu pendek. Bayangkan kalau kita ada orang 20 bicara. 20 bicara, satu persatu kita sudah lupa. Kamu tadi bicara apa? Tapi kalau itu direkam, kita ulang lagi, baca lagi, teringat. Ini satu contoh. Ada orang yaitu 20 bicara sama kita, satu persatu kita banyak lupanya daripada ingat. Dan itulah kemampuan kita dalam masalah akal. Namun tetap Allah Ta'ala yaitu memberi pahala bagi orang yang menurut kemampuannya. Tidak mampu sholat dengan berdiri, dengan duduk. Tidak mampu sholat dengan duduk, dengan berbaring. Tidak mampu siam, maka boleh bayar fidyah. Nah, wa annahu la budda min irsali rusul, makanya perlu adanya seorang utusan. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan dengan seorang utusan dari manusia. Maksudnya kalau orang itu tidak faham dengan Al-Qur'an ini, biar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah menjelaskan, ya sudah. Makanya ada para sahabat menanya, wahai Nabi, kalau kita ini sudah ditakdirkan surga dan neraka. Ini sahabat yang menanya, apalagi kita. Kalau kita ini sudah ditakdirkan neraka dan juga surganya, falima al-amal. Lalu untuk apa wahai Nabi kita beramal ini? Itu sahabat. Ya. Jadi beliau sudah mengatakan kita ini manusia itu neraka dan surganya sudah ditentukan sebelum kita lahir. Lalu para sahabat menanya, kalau begitu untuk apa kita ini amal wahai Nabi? Jawabnya, i'malu, yang penting kamu beramal. Nah, fakullun muyassarun lima khuliqa. Nanti amalmu itu akan setara dengan takdirmu. Nah, ini kan pernah ditanya oleh sahabat menanya, gimana wahai Nabi? Kita ini sudah ditakdirkan. Lalu untuk apa beramal? Apa kata beliau? Yang penting kamu beramal. Lalu Allah mengatakan faman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dermawan a'ta wattaqa, dan dia bertakwa dan membenarkan hari surga, maka Allah akan memudahkan jalan yang benar. Nah, inilah pentingnya kita. Suatu saat kalau kita menanya sudah dijawab belum paham, cukup. Karena kemampuan kita beda satu sama lain. Bahkan pernah Nabi ditanya, yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang itu menanya kepadamu wahai Nabi tentang ruh. Apa katanya? Qulir ruhu min amri rabbi. Ya, apa katanya? Katakan wahai Nabi, urusan ruh itu urusan Allah, bukan urusan saya. Ketika malaikat Jibril menanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat, mata, ya, ini hadis semuanya. Mata sa'atu. Malaikat Jibril menanya kepada beliau, apa katanya? Mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Wahai malaikat Jibril, bukanlah yang ditanya itu lebih mengerti daripada yang menanya. Maknanya saya ini bukan lebih tahu daripada kamu ya malaikat Jibril. Itu satu jawaban. Ya, sekiranya kita ditanya tidak tahu, katakan kita tidak tahu. Jangan berusaha untuk menjawab sesuatu yang kita tidak punya ilmu. Nah, contoh-contoh itu sudah banyak sekali. Bukan hanya kita saja keterbatasan kita dalam memahami, namun ternyata yaitu pendahulu-pendahulu kita juga demikian. Selanjutnya, wala nujadilu fil Quran, kita tidak boleh membantah Al-Quran. Ya, ayatnya tadi, ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru, itu surat Ghafir atau bisa dicari sendiri. Tidaklah yang membantah ayat Allah melainkan kafir. Jadi kita faham atau tidak faham, kita cukup mengimani.
karena kita tidak diperintah oleh Allah Ta'ala sesuatu yang kita tidak mampu. Wa nashhadu annahu kalama rabbil alamin, dan kita menyaksikan bahwa Quran itu bicaranya Allah, ya, bukan bicaranya Nabi tapi bicaranya Allah, cuma diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril. Nah, jadi kalau kita ditanya Al-Quran itu bicaranya Allah, bukan makhluk. Berarti kalau makhluk berarti orang itu sholat tidak boleh membaca Al-Quran karena Al-Quran makhluk. Maka Al-Quran adalah kalamullah. Ya, jadi kita kalau membaca Bismillah itu apa? Itu bicaranya Allah. Cuma suara kita Bismillah. Itu suaranya siapa? Nah, kalian suruh, oh ini suaranya si fulan. Apa itu yang dibaca? Kalau hadis itu hadisnya Rasulullah SAW. Kalau itu Al-Quran itu ayat Allah. Nah, ya. Itu siapa? Itu kalamnya Imam Ahmad, bicaranya Imam Ahmad, dibedakan. Itu siapa? Itu kalamnya Ibnu Taimiyah. Jadi kalau Al-Quran itu bicaranya Allah. Makanya kalau kita baca Al-Quran, subhanallah, satu huruf pahalanya 10. Ya. Satu huruf itu alhamdu 50. Bahkan kalau kita baca bukan dengan lancar, yaitu megap-megap, belum lancar, pahalanya 2. Man qara al-Qur'ana wa yata'ta'u wa alaihi syakun falahu ajrani. Barang siapa yang membaca Al-Quran yaitu belum terampil, kha dibaca ha, jim dibaca jim pamannya, maka mendapatkan 2 pahala. Bagaimana kalau terampil? Nah, ya, ini menunjukkan rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya. Ketika hambanya tidak bisa membaca ra, dibaca kha, itu tidak berdosa, karena kita dituntut kemampuan kita. Ketika kita tidak mampu siam, maka tidak diwajibkan siam, tapi bayar fidyah. Ketika tidak membayar fidyah, bebas. Bukankah ada salah seorang sahabat kumpul istrinya siang hari, lalu berkata kepada Rasulullah SAW, asabtu haddan ya wahai Nabi, saya ini kena musibah. Ada apa? Saya kumpul istri saya siang hari Ramadan. Ya. Nah, kamu harus memerdekakan budak. Budak itu jadi manusia yang mahal dibeli untuk dimerdekakan. Katanya si orang yang mengumpul istrinya siang hari ini, wahai Nabi, saya tidak punya duit. Bukan dimarahi oleh beliau. Mampukah kamu siam 2 bulan berturut-turut 60 hari, tidak boleh telat? Tidak mampu wahai Nabi. Kamu tidak mampu, diapakan lagi? Mampukah kamu yaitu memberi makan fakir miskin 60? Itu dendanya orang yang mengkumpuli istrinya siang hari dengan sengaja pada waktu Ramadan, ya. Kalau pada waktu siam sunnah tidak mengapa, siam wajib kena denda. Ketika diperintah mampukah kamu yaitu membayar ya 60 fakir miskin, katanya tidak mampu wahai Nabi. Lalu beliau mencarikan donatur. Nah, donasi ini menunjukkan bolehnya orang mencarikan donasi, bukan untuk dirinya. Beliau mencari ke sana kemari, akhirnya dapat yaitu beras, dapat gandum. Beliau yang mencari. Ini bolehnya mencarikan donasi. Ada pun orang melarang, salah. Kalau mencari donasi untuk kepentingan dirinya tidak boleh. Selagi dia orang mengemis dia masih muda, tidak boleh. Tapi kalau dia tidak mampu, ya, lalu dia yaitu minta boleh. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang tidak mampu dia minta, jangan dibentak. Itu ayatnya. Beliau mencarikan donatur sehingga kumpul yaitu kurma, kumpul baju, kumpul beras. Lalu apa katanya? Wahai Nabi, apakah ada orang yang lebih miskin daripada saya? Maunya beras ini supaya dibagikan oleh orang yang mengkumpuli istrinya siang hari tadi. Wahai Nabi, apakah saya bagikan kepada orang sedangkan saya ini lebih miskin daripada mereka? Senyum beliau, subhanallah. Nah, kalau begitu untuk kamu aja. Begitu indahnya Rasulullah SAW, tidak marah. Ya, kita sebagai dai juga begitu, harus lapang dada. Bagaimana bisa yaitu dinikmati keterangannya oleh kalangan para pendengar.
Baik, begitulah yang dapat disampaikan, waktu sudah isya dan insyaallah lain kali akan kita sambung. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.